Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek studi kami mengenai analisis laporan keuangan UMKM Kota Bakar Lalalilo. Saya Bintang Alia Karisma, nomor urut 8, dan rekan saya Elsa Halimah Fazra, nomor absen 12. Saya Rizky Usnia Maria, absen 19. Dan saya Lorencia Mariana, absen 18. Perkenalkan, nama saya Yobu Cikadoni Wastu, absen 24. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Baik, saya akan menjelaskan mulai latar belakang dari penulisan atau pengerjaan proyek studi ini, di mana UMKM berperan penting bagi perekonomian di Indonesia, di mana perekonomian di Indonesia ini bisa meningkat dengan adanya UMKM. Nah, yang saya ambil adalah UMKM Pentol Bakar Lalalilo, di mana Pentol Bakar Lalalilo ini bergerak pada bidang kuliner, makanan ringan. Dengan adanya proyek studi ini membantu pemilik usaha untuk melakukan pencatatan laporan keuangan secara lebih akurat dan mudah dipahami. Dengan menggunakan software APSS Premier, maka penulisan ataupun pencatatan dalam penyusunan laporan keuangan itu lebih cepat, efisien, dan lebih akurat. Proyek ini bermanfaat bukan hanya kepada pemilik usaha saja, tetapi bagi mahasiswa agar bisa melakukan pencatatan laporan keuangan dan menganalisis kinerja dari suatu perusahaan ataupun UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskripsi dengan data sekunder yang berasal dari dokumen skripsi milik Mega Putri dan file Excel data akuntansi Pentol Bakar Lalalilo. Kemudian data transaksi penjualan, pembelian, dan persediaan diolah menggunakan software APSS V22 dan menghasilkan beberapa laporan keuangan, contohnya itu seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Hasil laporan keuangan kemudian dianalisis menggunakan rasio keuangan seperti ROI dan ROE, di mana yang berguna untuk menilai kinerja dan efisiensi dari pengelolaan keuangan pada UMKM Kota Lalalilo. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan slide laporan laba rugi. Di slide ini bisa dilihat laporan laba rugi dari Pentol Bakar Lalalilo untuk periode Januari sampai dengan Desember 2024. Dari laporan ini, UMKM berhasil menghasilkan margin laba bersih sebesar 75,25%. Artinya, biaya produksi dan operasionalnya sangat efisien. Selain itu, laba yang tinggi menunjukkan kalau UMKM mampu mengendalikan beban dengan baik dan punya strategi harga jual yang efektif. Jadi, secara keseluruhan, kondisi keuangan UMKM bisa dibilang sangat sehat dan menguntungkan. Untuk slide selanjutnya yaitu laporan neraca. Dalam laporan neraca, kita bisa melihat posisi aset, kewajiban, dan modal perusahaan pada akhir periode akuntansi. Berdasarkan data yang ada, struktur modal UMKM tergolong sangat sehat karena sekitar 86% aset dibiayai oleh modal sendiri. Artinya, UMKM tidak terlalu bergantung pada utang untuk menjalankan operasionalnya. Selain itu, rasio utang terhadap ekuitas debt of equity ratio hanya 15,63%, menunjukkan bahwa risiko keuangan UMKM tergolong rendah. Dengan kondisi seperti ini, perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi, secara keseluruhan, neraca ini menunjukkan kesehatan keuangan UMKM dalam kondisi baik, dengan dominasi modal sendiri yang kuat.
Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas dari UMKM Pentol Bakar Lalaindo. Nah, untuk laporan arus kas sendiri adalah laporan yang memperlihatkan uang masuk dan keluar UMKM selama satu periode. Nah, tujuannya apa sih? Yaitu untuk mengetahui apakah perusahaan itu mampu atau UMKM tersebut mampu menghasilkan uang tunai dari kegiatan usahanya dan seberapa sehat kondisi keuangannya. Nah, dari kegiatan utama UMKM Pentol Bakar Lalaindo ini, arus kas operasi tercatat positif yaitu sebesar 602 juta. Nah, hal ini menunjukkan bahwa UMKM ini efisien dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran tunai, sehingga benar-benar menghasilkan uang dari bisnisnya sendiri. Nah, yang selanjutnya dari kegiatan investasi, UMKM Pentol Bakar Lalaindo ini mengeluarkan sebesar 12 juta sekian untuk membeli bangunan dan peralatan baru. Nah, meskipun nilainya ini negatif, tapi justru menandakan bahwa perusahaan ini berinvestasi untuk pengembangan dari usahanya. Dari aktivitas pendanaan terdapat tambahan kas sebesar 133 juta sekian dari hutang dagangnya. Nah, ini artinya yaitu UMKM ini tidak terlalu bergantung pada pinjaman yang besar dan masih mampu mengelola kewajiban dengan baik. Di mana dari UMKM ini kas awal tahunnya sebesar 26 juta dan pada akhir tahunnya ini meningkat menjadi 749 juta sekian. Nah, kenaikan ini menunjukkan bahwa UMKM Pentol Bakar Lalaindo ini mampu untuk menjaga likuiditasnya dan keuangan yang stabil. Nah, sehingga secara keseluruhan UMKM Pentol Bakar Lalaindo ini berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan efisien. UMKM ini mampu menghasilkan kas dari operasi, berinvestasi untuk berkembang, dan menutup tahun dengan saldo kas yang meningkat. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio likuiditas yang terdapat pada UMKM Pentol Bakar Lalaindo ini, di mana rasio likuiditas ini digunakan untuk mengetahui kemampuan dari UMKM dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, seperti utang yang harus segera dilunasi. Untuk yang pertama ada current ratio. Nah, pada data ada terdapat aset lancar UMKM yaitu sebesar 984 juta sekian, sedangkan kewajiban lancarnya yaitu terdapat 133 juta sekian. Nah, dari perbandingan ini dapat dilihat current rasionya adalah 7,38 kali atau yang dalam persen yaitu 738,35%. Apa sih artinya? Nah, artinya ini UMKM Pentol Bakar Lalaindo ini menunjukkan bahwa UMKM ini sangat liquid dan berada dalam kondisi keuangan yang masih aman. Untuk yang kedua ada quick ratio, di mana dari data terdapat aset lancar UMKM ini sebesar 896 juta sekian, sedangkan kewajiban lancarnya hanya mencapai 133 juta sekian. Untuk selanjutnya dapat dilihat bahwa quick rasionya itu sebesar 6,72 kali atau yang dalam persen yaitu 672,10%. Nah, dari angka ini dapat dilihat bahwa bahkan UMKM ini tanpa menjual persediaan, perusahaan ini masih mampu untuk menutup
seluruh kewajiban jangka pendeknya. Dengan kata lain, bahwa kas dan piutang yang dimiliki oleh UMKM ini sudah cukup kuat untuk melunasi hutang tanpa harus bergantung pada stok barang yang ada. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa UMKM pentol bakar Kalalilo ini memiliki tingkat likuiditas yang sangat baik. Nah, perusahaan tidak mengalami kesulitan kas dan mampu untuk membayar semua kewajiban jangka pendeknya kapan saja. Mana dari kondisi ini mencerminkan bahwa manajemen keuangan yang ada dalam UMKM pentol bakar Kalalilo ini sangat efisien dan sehat. Baik, selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan, aset, atau ekuitasnya. Nah, di rasio profitabilitas ini akan dihitung ROA, ROE, net profit margin, dan gross profit margin. Baik, untuk yang pertama yaitu ROA atau return on asset, yaitu berdasarkan laporan keuangan laba bersih setelah pajaknya sebesar 600 juta sekian, sedangkan total asetnya sebesar 1,1 miliar sekian. Dari perbandingan ini, ROA UMKM pentol bakar Kalalilo adalah 0,598 sekian atau 59,88%. Kemudian selanjutnya yaitu return on equity atau ROE. Nah, berdasarkan laporan keuangan laba bersih setelah pajaknya yaitu 600 juta sekian, sedangkan total asetnya yaitu 900 juta sekian. Nah, dari perbandingan ini ROE perusahaan adalah 0,6924 sekian atau 69,24%. Kemudian yang ketiga yaitu net profit margin atau margin laba bersih. Berdasarkan laporan keuangan laba bersih setelah pajak sebesar 600 juta sekian, sedangkan total pendapatan yaitu 876 juta sekian. Nah, dari perbandingan ini net profit margin UMKM adalah 0,75 atau 75,25%. Selanjutnya yaitu margin laba kotor atau gross profit margin. Berdasarkan laporan keuangan laba bersih setelah pajaknya sebesar 800 juta sekian, sedangkan total pendapatannya yaitu 876 juta sekian. Nah, dari perbandingan ini gross profit margin UMKM adalah 0,197 atau 91,79%. Artinya, aset dan modal digunakan dengan sangat efisien dalam menghasilkan laba. UMKM juga memiliki kemampuan tinggi dalam mencetak keuntungan dan menjaga efisiensi biaya produksi. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjang. Dari UMKM ini, debt to equity rasio-nya sebesar 15,63% dan debt to asset rasionya sebesar 13,52%. Hasil ini menunjukkan struktur modal yang sangat sehat dan menunjukkan perusahaan tidak bergantung pada utang. Sebagian besar asetnya dibayar dengan modal sendiri. Jadi, rasio keuangannya kecil dan posisi modalnya kuat. Artinya risiko kebangkrutan rendah dan perusahaan fleksibel dalam mengambil keputusan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio aktivitas. Di sini kita menggunakan dua perhitungan. Yang pertama ada inventory turnover dengan rasio sebesar 81%. Yang kedua kita menggunakan total asset turnover dengan angka rasio sebesar 79%. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan inventory masih sangat lambat sehingga terjadi penumpukan dan tingkat penyimpanan tinggi. Nah, untuk penggunaan asetnya masih kurang optimal untuk menarik penjualan. Maka diperlukan untuk peningkatan efisiensi. Dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu promosi atau manajemen stok.
untuk meningkatkan penggunaan aset yang lebih optimal. Kesimpulan, bisa dikatakan kinerja keuangan pengelola Lalilo pada tahun 2024 itu sudah sangat baik. Untuk tingkat likuiditas dan solvabilitas sangat tinggi. Nah, itu menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar kewajiban dan melakukan pengelolaan modal yang baik. Untuk tingkat profitabilitas itu sangat tinggi dengan return of asset sebesar 59% dan return of equity sebesar 69%. Nah, tapi masih ada beberapa kekurangan. Kekurangan pertama adalah yang tadi pengelolaan persediaan dan penggunaan aset. Nah, secara keseluruhan perusahaan ini mampu stabil, liquid dan berkelanjutan untuk kelanjutan jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.